Untuk membuka pertama kali software SolidWorks, maka kalian bisa cari di icon ini di desktop ya, SolidWorks 2017. Kebetulan di komputer saya ini terinstall software SolidWorks 2017 ya. Jadi nanti kalian bisa klik ini, atau kalian juga bisa mencarinya di Windows ini ya. Kalian klik, kemudian diketik SolidWorks ya, Solid, nanti akan muncul aplikasinya ya, kemudian bisa Anda klik. Oke, setelah terbuka nanti tampilan awal dari software SolidWorks ini adalah seperti tampak pada layar ini ya. Jadi nanti di sini ada menu bar standar ya, nanti isinya ada file, view, tools ya, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga toolbarnya ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada taskbar ya. Nah, untuk memulai atau membuka file baru software ini, maka kalian bisa klik di new ini ya, atau dari menu file ini kemudian klik new. Ini sama saja ya, misalkan saya klik new ini ya. Nah, nanti akan muncul jendela ya, jendela ya, seperti ini. Kemudian ada 3 pilihan ya, ada part, kemudian ada assembly, ada drawing ya. Jadi di dalam SolidWorks ini nanti kita bisa membuat file dalam 3 jenis ini ya. Part itu kalau kita ingin membuat model ya, membuat baru ya, model part atau komponen, maka kita bisa klik part ini ya. Kemudian untuk assembly ya, di assembly ini kita bisa membuat assembly ya, atau rakitan dari part-part yang telah kita buat sebelumnya ya. Kemudian untuk drawing ya, jadi drawing ini dipakai untuk membuat gambar proyeksi ya, atau print out dari part atau assembly yang telah kita buat ya. Jadi di drawing ini kita tidak membuat atau meng-create part, tapi kita hanya membuat gambar proyeksi dari part atau assembly yang telah kita buat. Nah, antara part kemudian assembly dan drawing itu saling terkait ya. Artinya di software SolidWorks ini ya, apabila kita mengedit atau merubah part ya, maka nanti otomatis di assembly atau drawing yang gambar tersebut kita ambil ya, atau assembly itu kita ngambil dari part yang telah kita edit atau kita rubah tadi, maka otomatis di assembly dan drawing ini akan terupdate ya. Sehingga itu sangat bagus sekali ya, sehingga kita tidak perlu mengedit lagi assembly atau drawing yang telah kita buat. Sebagai contoh, kita buka dulu ya part ya, kita klik part kemudian klik OK. Nanti tampilan dari SolidWorks adalah seperti tampak pada layar ini ya. Jadi di sini ada standar, menu standar ya, menu standar di SolidWorks ya. Kemudian di sini akan muncul komen ya, komen ya. Jadi nanti di sini ada menu feature ya, kemudian ada sketch, kemudian ada sheet metal, weldment, dan lain-lain. Nah, ini bisa dimunculkan banyak ya gitu. Kemudian di sini ada feature manager ya. Feature manager biasanya nanti isinya nanti ya, di sini ada history, sensor, annotation, material ya. Kemudian setiap
kita meng-create atau membuat part ya, nanti di bawah ini akan muncul historinya ya, sehingga nanti ketika kita mau mengedit gambar ya, nanti akan sangat mudah ya, kita lihat di historinya ini ya. Kemudian di sini itu adalah graphic area ya, atau tempat dimana kita akan mendesain ya part atau komponen ya. Kemudian di sini ada taskpane ya. Kemudian di atas ini ada toolbar ya. Nanti untuk settingan awal biasanya kita bisa merubahnya di option ini ya. System option ya, general, artinya system option ini nanti kita bisa merubah ya system option di sini. Lah bedanya dengan document properties ya. Jadi system option ini ketika kita merubah di sini, maka otomatis semua file yang ada di software ini ya nanti akan mengikuti perubahan yang di system option ini. Untuk document properties ya, ketika kita men-setting atau merubah dokumen properties, maka perubahan itu hanya berlaku pada file yang kita aktifkan atau istilahnya yang kita gunakan ya, akan kita gunakan di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai mendesain objek untuk pertama kali ya. Jadi di sebelah kiri ini ada sebuah objek bentuknya seperti ini ya, dengan massa 685,83 gram ya. Materialnya itu adalah koper ya, atau tembaga ya. Nanti kita buat part ya dengan bentuk seperti pada gambar ini ya. Tadi saya sudah buka part ya, sehingga kita tinggal lakukan penggambaran ya. Pertama kali ya, nanti untuk menggambar ini ya, kita lihat bendanya seperti ini ya. Di software SolidWorks ya, itu ada plane ya, defaultnya ya. Jadi ada front plane ya, berarti nanti adalah bidang depan ya. Kemudian ada top plane, ini bidang atas ya. Kemudian ada right plane ya, bidang kanan ya. Jadi Anda bisa melihat ya, ada 3 bidang. Kemudian di sini ada sumbu X, Y, Z ya, karena ini adalah 3 dimensi ya. Nah, untuk memulainya ya, kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, gambar ini akan kita buat ya, boleh misalkan ya dibuat dari sisi front ya, letaknya di sini. Nah, kemudian di sini dari right ya, kita bayangnya seperti itu. Kemudian ini dilihat dari atas ya, atau top view ya. Jadi ada 3 pandangan di gambar ini ya, ada right, ada front, ada top ya, gitu ya. Nah, untuk memulainya maka boleh nanti kita mulai dari front, top, atau right, tapi nanti kita mencari yang paling mudah dulu ya, paling mudah digambar ya. Nah, misalkan saya menggambarnya dari right plane ya, dari right plane ini, maka saya klik dulu right plane-nya ya, right plane, kemudian kita klik sketch ya. Jadi ini kita menggambarnya dari right ya, dari kanan ya, right view di sini. Kita klik ya, kita klik line ya, kemudian kita klik di layar ini, kita buat bentuk seperti pada pandangan kanan ya, seperti ini. Ini oke ya. Nah, di sini pada software SolidWorks ini, jadi kita tidak perlu menentukan ukurannya dahulu ya. Jadi kita buat bentuknya dulu, baru nanti kita ukur ya. Mungkin agak berbeda dengan software 2 dimensi ya. Nah, kemudian kita bisa ngasih ukuran ya. Kita kasih ukuran sesuai dengan pandangan kanannya ini ya. Seperti ini menggunakan Smart Dimension ya. Kita klik di garisnya ya. Jadi kalau kliknya jangan di ujungnya ini,
jangan di ujungnya ya, atau jangan di tengah-tengahnya. Jadi kita klik di garisnya ya. Kalau kurang besar, maka bisa Anda zoom ya, menggunakan scroll ya. Scrollnya Anda putar ya. Putar seperti ini. Mungkin kita kasih ukuran ya. Ya, menggunakan smart dimension, kita klik garisnya ya, sembarang aja. Ya, yang penting jangan di ujungnya atau di tengahnya ya. Kemudian kita klik, kita letakkan di sini ya. Klik ini. Kemudian kita ganti angkanya ya di situ. Angkanya adalah 50 mili ya. Kita ketik 50. Kemudian kita centang atau kita enter ya. Kemudian kita klik lagi ya garis ini sesuai dengan soal ya. Kita klik di sini. Kita klik di sini ya. 30. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik lagi di sini ya. 30. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengukur ya dari horizontal yang atas ke horizontal yang bawah, maka kita bisa klik garis yang horizontal atas ini ya, kita klik ya. Kemudian kita klik lagi yang bawah ini ya. Nah, kita tarik ke arah kanan. Nah, seperti ini akan muncul ya. Kemudian kita klik di sini. Kita ganti angkanya menjadi 65. Kemudian kita enter. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kita klik ini. Ya. Ukurannya adalah 5. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita centang dulu. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, bentuknya ini masih kurang tepat ya, masih kurang tepat. Ya. Nah, jadi di sini harusnya ya tengah-tengah ini, tengah-tengah garis yang horizontal atas ini dengan tengah-tengah garis yang horizontal bawah itu adalah satu garis vertikal gini ya. Bagaimana untuk supaya ini bisa tepat ya vertikal? Maka caranya ya ini Anda netralkan dulu ya perintahnya ya, netral ya. Jadi tadi kan terakhir smart ini ya, untuk netralkan bisa klik escape ya, diklik escape pada keyboard ya, atau diklik lagi ininya gitu ya. Nah, oke, untuk membuat ini tengah, maka caranya ya Anda bisa tekan shift pada keyboard Anda ya, ditekan shift, ditahan ya. Ya, pada kita ditahan shiftnya, kemudian klik pos tengah-tengah ini ya, tengah-tengah garis yang horizontal yang atas ini ada klik, sambil ditahan ya mouse-nya, sambil ditahan shift-nya ya, mouse-nya jangan ditahan ya. Kemudian kita klik lagi ya titik tengah dari garis horizontal yang bawah ini ya, klik gitu aja. Mouse jangan ditahan ya, kliknya jangan ditahan, tapi yang ditahan adalah tombol shift-nya ya, tombol shift-nya tadi. Kemudian di sebelah kiri akan muncul di bawah ini ya, add relation. Jadi artinya kita ingin menambahkan hubungan ya antara dua titik yang telah saya klik tadi. Nah, hubungannya apa ya? Ini ada 4 pilihan ya. Nah, ada horizontal, vertikal, dan coincident ya. Horizontal itu berarti nanti dia segaris horizontal ya. Kemudian vertikal, satu garis vertikal. Coincident artinya dia berimpit ya antara dua titik tadi. Kalau fix berarti ya tetap aja gitu ya. Oke, kemudian ini saya klik yang vertikal ya. Nah, nanti otomatis dia sudah berubah gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita bisa centang ini ya, centang hijau di sini ya. Oke, nah ini sudah selesai ya objek kitanya ya, objek yang telah kita sketch atau sketchnya sudah selesai. Kemudian untuk membuat ketebalan ini ya, karena ini ketebalannya ke arah sana ya, maka sketchnya ini sudah selesai ya. Nanti kalian bisa klik exit sketch atau tidak juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita klik feature ya, feature di sini kita klik. Ya, kemudian pilihannya ya untuk membuat ketebalan, maka kita klik yang extrude boss or piece ya. Kita klik saja ini. Nah, ini nanti
ini sudah membuat atau menunjukkan ketebalannya berapa gitu ya. Kemudian di sini pilihannya ya, di sini reverse direction ya, nanti arahnya bisa kita bolak-balik di sini ya, kita klik saja ya seperti ini. Kemudian pilihannya di sini blend ya, jadi blend itu artinya kita harus menginput berapa tebalnya ya. Di sini ada D1, nah, tebalnya kita rubah menjadi 40 ya, sesuai dengan gambar. Kita ketik 40 ya, dan kita enter. Nah, nanti muncul akan berubah seperti ini. Kemudian kalau sudah sesuai, kita klik centang ini ya. Oke, nah ini sudah jadi fitur yang ini ya, fitur objeknya seperti ini. Cuma ini belum selesai ya. Nah, selanjutnya ya, sesuai dengan di soal ya, di sini ada potongan ini ya, di sebelah bagian ini ya, ukurannya 15 dan 20 ya. Nah, caranya gimana? Jadi nanti setelah ini selesai, nanti kalian klik ini ya, bidang ini sebagai bidang tempat kita akan membuat sketch ya. Jadi kita klik di sini sampai muncul warna biru ya. Kemudian kita klik sketch di sini ya. Kita klik sketch. Ya, nah, supaya nanti tampilan bidangnya ini menghadap ke kita ya, maka saya tekan Ctrl 8 ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengarah ke kita ya bidangnya. Kemudian kita bikin bentuk ya, kita bentuk kotak seperti ini ya, menggunakan rectangle ini ya. Pilihannya nanti adalah corner rectangle ya. Kemudian kita klik ya di pojok kiri bawah ini ya, sembarang aja seperti ini ya. Kita klik lagi di sini. Nah, kemudian kita kasih ukuran ya, menggunakan smart dimension ya, ukurannya sesuai di gambar bahwa ini ya, itu adalah 15 ya. Kita ganti 15. Kemudian yang jarak dari pinggir sini ke sini itu adalah 20 ya. Jadi kita klik garis ini ya. Kemudian kita klik garis yang ini, yang vertikal satunya ini, mungkin kita tarik ke bawah. Kita klik lagi, kita ganti angkanya 20. Setelah itu di enter. Oke ya, ini sudah jadi. Kemudian untuk motongnya ya, untuk motongnya nanti kita klik feature lagi ya, kita klik feature. Kemudian untuk motong kita gunakan extrude cut ya, kita klik extrude cut-nya ya, kita klik. Untuk melihat pandangannya ya, kita memutar benda ini juga bisa ya, kita tekan scrollnya ya, kemudian kita putar gitu ya, kita putar ya. Anda tekan scrollnya seperti ini ya, nanti bisa kemudian sambil diputar ini ya, kita geser mouse-nya, nanti otomatis dia akan berputar ya. Oke ya, tadi sudah sampai ke extrude cut ini ya. Pilihannya di sini ya, arahnya ke arah dalam sana ya. Ini kalau dibalik dia akan ke depan ya. Jadi arahnya ke arah dalam sana. Kemudian pilihannya di sini diganti ya, bukan blind tapi through all. Nah, artinya through all berarti dia adalah tembus ke semua objek ini ya. Setelah itu bisa kita centang. Oke, ini ya, kita centang. Ya, nah, ini sudah terpotong ya. Seperti ini. Kemudian ya, terakhir ya, kita buat potongan ini ya, yang di atas ini. Nah, caranya sama ya, hampir sama dengan yang tadi. Kita tentukan dulu bidang gambarnya ya, bidang sketnya. Bisa klik di sini ya. Ya, jadi jangan di sini ya, kalau di sini nanti dia bidangnya miring ya. Jadi saya pilih yang ini ya. Kemudian saya klik sketch. Setelah itu saya tekan Ctrl 8 pada keyboard ya. Ya, kita kecilkan, zoom out ya. Nah, kemudian ya, kemudian saya pilih corner rectangle ya untuk membentuk
center rectangle ya. Jadi dicari ya di sini ya, pilih center rectangle untuk membuat profil kotak ya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pas tengah-tengah ya, pas tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian kita kasih ukuran ya. Nah, saya ulang. Ini saya hapus dulu ya. Ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi Anda cari di sini ya corner rectangle, kemudian klik pas tengah-tengah garis horizontal ini ya, yang atas ini. Kita klik, kemudian kita tarik ya, seperti ini, kemudian diklik lagi. Nah, setelah itu kita kasih ukuran ya, smart dimension ya, dari pinggir sini ya ke ini adalah 15 ya, kita ganti 15. Nah, kemudian di sini 10 ya, kita cek apakah bisa ini ya. Saya klik ini, saya kasih ukuran 10. Nah, misalkan nanti kalian menjumpai hal seperti ini ya. Jadi ketika Anda kasih ukuran, kemudian muncul warna kuning atau merah nanti ya, berarti di sini terjadi over dimension ya. Jadi sebenarnya pemberian ukuran dimensi ini tidak perlu ya. Karena nanti terjadi over atau penumpukan dimensi ya. Sehingga kalau seperti ini jangan di OK. Kalau di OK nanti biasanya akan muncul error ya di gambar Anda ya. Jadi ini saya batalkan ya, saya cancel saja ya. Kemudian kita klik ukuran ini gitu ya. Nah, misalkan ini sudah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada ukuran 28 gitu ya, ukuran 28 ya. Kemudian saya kasih ukuran ya, dari sini ya ke sini 28 ya, harusnya 28 gitu ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian kalau Anda putar ini ya, Anda putar seperti ini. Jadi ini posisi sketnya itu adalah di bidang ini tadi ya, di sini ya, bukan di bidang yang miring ini. Oke ya. Untuk melihat isometri ya, mengembalikan ke posisi semula, Anda bisa tekan spasi ya, tekan spasi, kemudian Anda bisa klik isometrik ini. Oke, kemudian untuk motongnya caranya ya, kita klik feature, kemudian klik extrude cut ya. Nah, nanti pilihannya di sini adalah through all. Kita klik OK ya. Oke, ini sudah jadi ya bendanya. Kemudian di sini ya, di soal itu materialnya adalah tembaga atau koper ya. Maka nanti Anda bisa ganti dulu ya materialnya dari sini ya. Di sini ada material, kemudian Anda bisa klik kanan, kemudian klik koper ya. Oke. Kemudian untuk mencari masanya ini ya, 685,83, nanti Anda bisa klik di sini ya, itu evaluate. Kemudian klik mesh properties. Oke ya, di sini masnya ya, Anda lihat di sini adalah 685,83. Berarti ini sudah sama ya. Sudah sama ya, sudah benar gambar Anda. Kan nanti gambar kalian belum pas ya, nanti bisa diedit ya. Nah, misalkan tadi ngeditnya gimana? Jadi ini kan perintah yang telah kita masukkan tadi ya, kita gunakan dalam pembuatan benda ini ya. Jadi ada extrude pos extrude 1, cut extrude 2 ya. Pos itu yang pertama tadi kita buat. Kemudian extrude cut itu kita motong di sini ya, yang pertama. Kemudian ada extrude cut atau cut extrude yang kedua ini ya. Misalkan tadi formnya salah, berarti masih ada yang salah di sketnya ini ya. Nanti bisa Anda di sini ya, Anda klik yang ikonnya ya, jangan di sininya, tapi biasanya kita klik yang ikonnya ini. Nanti kita misalkan yang salah itu fiturnya, maka bisa kita edit. Kalau yang salah sketnya, berarti kita bisa edit sketnya ya. Kita klik saja misalkan ya, seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl 8 lagi. Nah, ini masih bisa kita rubah ya. Kita klik ini,
ya. Misalkan kita rubah menjadi 30 itu juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik exit sketch. Nah, otomatis ini sudah berubah. Kalau Anda cek mesh-nya ini sudah berubah. Nah, berarti ini mesh-nya adalah 678 ya. Berarti ini salah ya. Salah. Berarti untuk editnya lagi ya, kita klik ini. Kemudian edit sketch. Nah, ini kita rubah lagi menjadi 28 ya. Tadi yang benar adalah gambarnya 28 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sehingga nanti kalau gambar kita belum sesuai, maka kita bisa edit ya. Tidak perlu kita mulai dari awal ya. Kemudian kita edit sketch. Nah, kemudian kita untuk melihat tampilannya ya, bisa kita tekan spasi di keyboard ya. Klik isometric. Seperti ini ya. Kita cek lagi mesh properties-nya 685,83 ya. Ini sudah benar. Oke, berarti ini sudah selesai sesuai dengan soal.